Teman cerita bukan cerita biasa. Terus, lo. Di atas. Angga Silitonga, atlet sekaligus pelatih Muay Thai NTT ya, yang sudah go nasional, kemudian menjuarai berbagai ring boxing, lalu mendapat berbagai medali. Apa kabar bro? Mantap. Kabar baik ya? Ya. Sehat pastinya? Sehat. Nah, dari sekian banyak kejuaraan yang didapat, sekian banyak ring pertandingan yang sudah Kak Angga lewati ya, juarai ya, itu apa-apa saja sih? Kejuaraan apa saja sih? Kira-kira 2016 itu Garuda Fight League 1 MMA saya partai utama. 2017 Dan menang ya? ya, Menang. GoFX Muay Thai 2017 medali emas. Habis itu Tarung Bebas Indonesia 1 utama, itu saya kalah. Habis itu GoFX Kickboxing 2019, ada Lafayette MMA International Fight di Timor Leste, terus Adonara Fighting Championship 2019 atlet terbaik. Terus banyak lagi yang terakhir. Yang terakhir kemarin tahun Ya, 2020 kemarin, itu, saya baca di beberapa media massa sih, ada koran, ada online ya. Luar biasa lah prestasi untuk NTT lah. Nah, kenapa sampai kepikiran untuk membuka olahraga Muay Thai ini di Kota Kupang ya? Saya merasa lewat Muay Thai ini saya merasa anak NTT punya kesempatan untuk berprestasi dan menunjukkan kemampuan mereka di pentas nasional. Potensi itu ada Potensi itu sebenarnya. sangat besar, baik dari keunggulan fisik, mentalitas, tinggal ditambah dengan teknik maupun pelatihan yang tepat, perhatian dari pemerintah tentunya, kita akan menghasilkan juara-juara berkualitas dari NTT. Kira-kira seperti itu. Nah, dari 2016 ya? Ya. 2016 itu sudah berapa anak didik yang kemudian dihasilkan dari tangannya seorang coach Angga ya? Itu sudah berapa? Kalau anak didik itu ada yang latihan serius jadi atlet, ada yang sekedar lewat saja. Kalau yang sekedar lewat saja itu ya banyak, tapi mayoritas itu sebelum 3 bulan sudah kabur karena tidak tahan dengan latihan fisiknya. Ya, jadi kalau yang kira-kira yang jadi atlet itu kurang dari 20 sih. Kurang dari 20 dari sekian banyak orang itu kemudian sisanya cuma 20-an orang. Ya. Dan saat ini ada di sini ya, sekitaran 20-an orang. Nah, itu kenapa sampai berkurangnya itu? Karena konsep Muay Thai sendiri itu adalah konsepnya human body weapon, senjata dari tubuh manusia. Di mana kita memang tidak terlalu banyak gerakannya, jurusnya, pukulannya 90% pukulan tinju, tendangan hanya beberapa macam, tapi ditunjang dengan latihan fisik, stamina dan mental yang prima tentunya. Lalu ada tidak yang mungkin sok jagoan di luar, kemudian datang ke sini 1-2 kali, mungkin hanya 1 kali lalu tidak pernah datang lagi? Kalau yang begitu banyak malah. Banyak. Itu kenapa itu sampai banyak yang kemudian tidak betah? Dari pertama kali saya membuka camp 2016 belum ada murid-murid sampai sekarang saya ada banyak yang begitu kepingin coba, tapi datang 1-2 kali langsung kepingin minta sparring. Nah, itu kita kasih. Ternyata dia cuma kepingin coba kemampuannya. Dan setelah kena hajar dan baru di situ baru sadar, oh ternyata saya ini di sini tidak ada apa-apanya. Dia memilih untuk lari, kabur, mundur. Tidak betah ya? Tidak betah. Tidak kuat. Ya, bukan betah juga sih, tidak kuat sih sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Nah, Kak Angga ini kan praktisi bela diri ya? Ya. Kira-kira kenapa anak muda itu perlu belajar bela diri? Kalau kita bicara anak muda, kita tidak bisa lepas dari konsep pendidikan. Betul. Mau pendidikannya di negara berkembang seperti Indonesia maupun yang sudah maju seperti Jepang, Korea, Amerika dan sebagainya, kasus bully itu tetap ada. Betul. Dan untuk kasus bully cuma ada satu kata menurut saya, yaitu lawan. Nah, lawan entah berani, entah kuat, entah tidak, kita harus berani melawan. Nah, salah satu yang bisa membentuk kita percaya diri, bisa melawan dan jadi kuat itu adalah lewat bela diri. Karena salah satu konsep utama yang ada di bela diri adalah respect, tentang menghargai. Jadi begitu kita mengenal bela diri,
kita akan ketemu bagaimana kita menghargai yang lebih senior, yang lebih junior, teman Berarti ada nilai-nilai yang belajar, nilai saling menghargai, Iya, kira-kira seperti senioritas, Iya, kira-kira seperti kemudian tahan diri, kira-kira seperti itu. kira-kira seperti itu ya. Lalu bukannya dengan ketika saya tahu bela diri, lalu kemudian menjadi pemicu untuk tawuran di luar? Oh, itu salah besar. Konsep setelah tahu bela diri terus menjadi tawuran di luar, kerusuhan itu ada dua faktor. Pertama faktor muridnya sendiri, kedua faktor pelatihnya mungkin kurang mengarahkan, dan biasanya itu karena mereka berlatih lebih banyak jurus tapi kurang diberikan wadah atau sesi untuk sparring. Jadi setelah melatih beberapa jurus, merasa bisa, anak muda ini kan selalu kepingin mencoba hal yang baru. Betul. Tapi tidak ada ruangnya. Jadi akhirnya begitu pulang, mereka akhirnya mencoba di tempat yang salah. Kepada teman, keluarga, mungkin orang yang tidak dikenal, orang yang lebih lemah. Kepada istri mungkin begitu. KDRT lagi. Ya, KDRT. Kebetulan kalau di sini, kami hampir setiap kali sesi sparring, terutama untuk yang umur latihannya di atas 3 bulan ya, itu selalu ditutup dengan sesi sparring. Setiap kali latihan gitu. Jadi jurus apa, gerakan apa, ilmu apa yang baru dan baru dipelajari, itu langsung dicoba di sparring. Jadi setelah pulang, mereka tidak ada lagi keinginan untuk mencoba di tempat lain, karena sudah puas berlatih di tempat latihan. Nah, kita belajar bahas tentang fenomena tawuran, fenomena orang berantem, main keroyokan, jago-jago kampung, preman deker itu. Ya. Menurut Kak Angga ya, sebagai praktisi bela diri ya, itu kenapa? Bagaimana sih tanggapan Kak Angga dengan fenomena tawuran dan sebagainya itu? Itu menurut saya memalukan. Apalagi kalau yang ikut dalam tawuran itu adalah orang yang punya kehidupan di dunia bela diri. Itu akan semakin memperburuk citra bela diri. Apalagi anak muda ya? Iya, anak muda. Itu. Padahal sekarang negara ini, daerah ini sudah menyiapkan tempatnya, eventnya. Entah mau dari amatir, seperti Kejurda, Kejurnas, SEA Games, Asian Games, kalau hebat sampai Olimpiade. Atau mau langsung di arena pentas profesional untuk mencari uang, bisa. Kenapa kita harus menghabiskan waktu itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, gitu, yang melanggar hukum, kira-kira seperti itu. Pasti itu akan berdampak hukum. Iya. Nah, dari sekian banyak ini siswa nih, ada tidak yang berprestasi dari ya hasil didikan dari Coach Angga lah? Kalau yang berprestasi banyak, tapi yang kira-kira paling tinggi lah dan paling disorot begitu, paling membanggakan adalah ada ya Susan ini. Nah, ini Susan. Halo. Nah, ini Susanti Ndapataka. Nah, atlet andalan kita, 4 kali juara nasional. Wow. Nah, sekaligus meloloskan NTT untuk pertama kalinya ke PON Papua 2021. Lalu kira-kira ini kan saya baca-baca di media sosial, ini kalau atlet NTT yang namanya Susan itu bertarung, mau maju ikut kejuaraan, berarti dari provinsi lain akan mundur. Iya, benar? Kira-kira seperti itu. Dia sangat diperhitungkan di nasional. Nah, kejuaraan apa saja yang sudah dijuarai oleh Susan ini? Juara nasional Kejurnas Muay Thai Bogor 2017, Tarung Bebas Indonesia 2018 sekaligus atlet terbaik putri, 2019 Prapon juara di 2 zona sekaligus. Setelah kami juara zona Indonesia Tengah, mengalahkan DKI Jakarta, Kalimantan, Selatan kok. DKI Jakarta kalah. Kalimantan, terus Jawa Tengah, rajanya di kelas itu Jawa Barat. Setelah itu di luar skrip tiba-tiba diadu lagi dengan zona juara zona Indonesia. Berarti Timur, menang dua-dua zona. Ya, Makassar yang sebenarnya tidak ada tapi diadu lagi dan kami menang. Nah, kira-kira seperti sekarang kan lagi persiapan untuk PON ya. Ya. Itu kira-kira dari sisi seorang Coach Angga ya, pelatihnya lah. Itu persiapan apa saja yang dilakukan saat ini? Kalau kami sekarang lebih ke pendekatan teknik dan strategi. Karena mungkin agak berbeda dengan yang lain. Susan ini berlatih 1 atau 2 kali setiap hari, hampir selama full minggu gitu. Paling 1-2 hari saja istirahat setiap minggunya. Jadi bukan seperti yang lain atau kira-kira mendekati pertandingan baru genjot. Enggak, kita ini latihannya rutin. Jadi ketika mendekati event seperti ini, pendekatan fisiknya itu tidak terlalu yang ngoyo, yang genjot sekali sampai hancur-hancuran. Lebih ke arah
bagaimana bermain, apa kekurangan Strateginya. kemarin, ya apa kelebihannya, membaca juga kelebihan maupun kekurangan lawan, gitu kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman di rumah ingat, dukung atlet NTT. Ada kasusan mewakili NTT untuk Muay Thai nanti pada PON Papua nanti ya. Nah, Kak Angga, sebelum kita akhiri perbincangan kita sore hari ini nih, cerita kita kepada teman-teman ini. Apa sih pesan dari Kak Angga, praktisi bela diri kan? Pesan kepada seluruh masyarakat NTT dan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan bela diri ini. Oke, kalau saya lebih ke pesan ke anak muda ya tentang bela diri. Tidak harus Muay Thai, Betul. yang lain pun tidak apa-apa gitu karena passionnya beda-beda gitu. Ya. Di beberapa event maupun nasional, ketika saya diberikan kesempatan, seperti ketika mendapat atlet terbaik, saya bicara yang sama. Jadi kira-kira seperti ini. Kamu anak muda, kalau merasa punya kemampuan, orang Kupang bilang, lu keras, lu nakal, lu babatu. Jangan buang kesempatan kalian itu, kemampuan kalian itu dengan percuma di jalanan. Betul. Sehebat apapun kalian, sekuat apapun kalian tidak lebih cepat dari peluru polisi. Karena Indonesia negara hukum. Negara hukum. Kalau kalian rasa orang Kupang bilang hebat, keras, kuat, buktikan di arena. Kalian orang Bukan terlatih. di jalanan. Ya, kalian orang terlatih, lawan orang terlatih. Angkat harkat dan martabat kalian, nama keluarga, nama daerah, mungkin suku, perbaiki kehidupan kalian jadi lebih baik dengan olahraga prestasi. Kira-kira seperti itu. Nah, rasanya sepertinya saya harus tes arena camp Muay Thai Kupang Ya, ini Kupang Muay Thai seperti Camp. apa sih? Ya. Lalu saya mungkin mau coba-coba rasanya ditonjok itu seperti apa juga sih. Tapi sebelumnya saya punya hadiah untuk satu buat Coach Angga, Makasih. satunya buat Kak Susan. Semoga dipakai waktu PON di Papua Bisa, nanti. siap. Biar teman cerita bukan cerita biasa semakin terkenal. Nah, boleh saya coba kan? Oh, boleh. Oke. Teman-teman, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Saksikan terus konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa terus dukung kami dan jangan lupa sebentar cari saya di rumah sakit. Terima kasih.